Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar malam beli buah duku, pulangnya membeli kembang gula. Berjumpa lagi dengan hari Sabtu, waktunya belajar bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga kita sehat selalu dimanapun berada. Baik, kita akan lanjut belajar tentang teks deskripsi. Pada pertemuan sebelumnya, materi yang kita pelajari adalah tentang pengertian teks deskripsi, tujuan teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, dan pola pengembangan teks deskripsi. Nah, kalian harus selalu ingat tentang keempat poin ini. Kalian bisa baca-baca lagi catatan kalian sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini, atau pertemuan kedua ya ini, kita akan membahas tentang menentukan isi teks deskripsi. Apa yang kalian lakukan untuk memahami teks deskripsi? Ayo, apa jawabannya? Saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, betul. Jawabannya adalah membaca secara intensif. Apa sih membaca secara intensif itu? Yaitu ketika membaca, seseorang memerlukan pemahaman secara mendalam. Kita berusaha memahami ide-ide suatu bacaan, baik itu berupa ide pokok atau ide penjelas. Ada yang masih ingat apa itu ide pokok dan ide penjelas? Mungkin dulu di SD atau MI sudah pernah diajarkan. Coba kita ingat-ingat bersama. Ide pokok dan ide penjelas selalu ada dalam sebuah paragraf. Tinggal letaknya saja yang berbeda-beda. Yang pertama, ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan atau menjadi inti dari sebuah paragraf. Sebuah ide pokok letaknya ada di kalimat utama. Sedangkan ide penjelas adalah ide atau suatu gagasan yang menjelaskan ide pokok. Ide penjelas terdapat pada kalimat penjelas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang letak kalimat utama. Ada di mana saja kalimat utama dalam sebuah paragraf? Yaitu ada 3 tempat. Yang pertama di awal, akhir, dan campuran atau awal dan akhir paragraf. Yang pertama di awal paragraf. Kalimat utama kalau berada di awal paragraf berarti paragraf tersebut disebut paragraf deduktif. Kalau letaknya di akhir paragraf berarti disebut paragraf induktif. Kalau kalimat utamanya letaknya di awal dan di akhir, namanya adalah paragraf campuran. Nah, semoga kalian masih ingat ya pelajaran yang dulu. Oke, sekarang kita coba praktek. Dalam contoh pertama teks deskripsi, di sini ada satu paragraf. Kira-kira ini termasuk paragraf apa? Ada yang tahu? Kira-kira kalimat utamanya ada di awal atau di akhir? Ya, betul. Kalimat utamanya ada di awal. Atau kalimat pertama berbunyi, 2 hari berturut-turut hujan deras mengguyur ibu kota Jakarta. Berarti ini menjelaskan tentang hujan yang terjadi di ibu kota Jakarta. Kalau kalimat utamanya ada di awal, berarti kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Kalimat penjelas di sini adalah ini. Kalimat kedua, saluran air di mana-mana. Kemudian kalimat selanjutnya, penduduk yang tidak bertanggung jawab membuang sampah di sungai, dan seterusnya. Itu adalah kalimat penjelas. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang paling umum dari kalimat-kalimat yang ada dalam satu paragraf. Bisa di awal, bisa di akhir, bisa awal dan akhir. Kalau yang contoh ini, kalimat utamanya di awal berarti termasuk kalimat deskripsi, berarti termasuk teks deskripsi dengan paragraf deduktif.
Lanjut, contoh teks deskripsi yang kedua. Kalian bisa baca di situ. Gadis itu didudukkan dengan rambut yang diatur rapi di sebuah ruangan kecil. Pada leher si gadis itu digantungkan kalung dari gigi-gigi hewan. Bagaimana setelah kalian membaca paragraf ini, kalian bisa membayangkan bagaimana gadis itu? Nah, dari teks deskripsi ini kita bisa mengetahui bahwa objek yang dideskripsikan adalah seorang gadis. Jadi paragraf ini menjelaskan tentang seperti apa gadis itu. Mulai dari rambutnya, kemudian kalung yang dipakai. Nah, itu adalah contoh teks deskripsi. Nah, pola pengembangan teksnya ini berupa teks deskripsi objektif karena menjelaskan tentang keadaan yang sebenarnya. Baik, sekian dulu materi hari ini. Kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Sebelumnya, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab untuk mengetahui seberapa paham kalian terhadap materi yang saya sampaikan. Di sini ada pertanyaan tentang tari saman. Nah, teksnya tentang tari saman bisa kalian baca setelah slide ini ya. Kalian bisa pahami. Kalau terlalu cepat, kalian bisa klik pause dulu, kalian baca, kemudian kalian klik play lagi di video ini. Silakan dipahami dan dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, ini adalah teks tari saman yang harus kalian baca dan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide sebelumnya. Semoga kalian paham. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom pertanyaan. Untuk tugas, kalian bisa kumpulkan lewat link yang tersedia di absen. Kemudian kalian kumpulkan paling lambat hari Sabtu depan atau pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.